Kembali lagi di Pos Kupang Podcast bersama saya, Evelyn. Hari ini di Pos Kupang Podcast kita sudah kedatangan narasumber dari Bea dan Cukai. Kalau kemarin saya sudah sempat kedatangan narasumber ya dari Bea dan Cukai. Waktu itu saya ngobrol-ngobrol sama Kakak Sapar soal bagaimana sih kita cara membangkitkan perekonomian di NTT melalui ekspor. Hari ini di Pos Kupang Podcast bersama dengan Bea dan Cukai Kupang, kita akan membahas nih tentang registrasi IMEI di Bea Cukai. Bagaimana sih cara registrasi IMEI-nya dan apa manfaatnya registrasi IMEI ini. Nah, sebelum saya ngobrol lebih lanjut tentang registrasi IMEI, saya mau memperkenalkan diri. Saya tidak perlu memperkenalkan diri ya. Saya memperkenalkan narasumber saya karena orang bilang kalau tidak kenal itu tidak sayang, Kak. Betul. Oke. Sudah hadir bersama-sama dengan saya, Kakak Vicky Hendra Puspita, selaku fungsional pemeriksa Bea dan Cukai. Ya. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Kakak? Luar biasa. Baik ya? Alhamdulillah. Oke. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah hadir di Pos Kupang Podcast dan kita akan berbincang-bincang nih tentang registrasi IMEI. Nah, sebelum kita ngobrol, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang apa itu registrasi IMEI bersama Kak Vicky, saya mau mengajak Tribuners semua untuk ikut berinteraksi bersama saya dengan Kakak Vicky di studio dengan memberikan komen, pertanyaan maupun pernyataan yang nantinya akan ditanggapi langsung, dijawab langsung sama Kak Vicky dari Bea Cukai Kupang. Nah, kita live di Facebook dan di fanpage dan di YouTube. Nah, Tribuners semua bisa komen di situ, bisa kasih pertanyaan maupun pernyataannya. Oke. Kak Vicky, minum dulu mungkin, Kakak? Udah, Oke, aman. Oke, siap. Ngecek aja ini. Ada airnya apa enggak? Yang jelas tidak ada cyanida ya, Kak? Cyanida. Kak, ini kita ngomong tentang registrasi IMEI di Bea Cukai. Kenapa sih orang tuh mesti registrasi IMEI, Kak? Ya, kalau boleh cerita untuk latar belakangnya ya, kita flashback ke tahun 2019. Jadi memang peredaran HKT, HKT itu apa sih? Kita biasa nyebut itu untuk handphone, komputer genggam sama tablet. Ya, itu kan rata-rata untuk perangkat maupun alat yang terkoneksi dengan jaringan seluler bergerak, itu memang harus diregistrasi dengan International Mobile Equipment Identity dari Menkominfo juga seperti itu. Nah, kenapa kita buat aturan untuk pendaftaran atau pengendalian ini dikarenakan ada potensial loss, ada gap yang sangat besar. Ada gap yang sangat besar, ada potensial loss terkait dengan diperpajakan juga. Karena diperkirakan dalam 1 tahun itu sekitar 10 juta barang ilegal HKT itu yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Dan 10 juta ya, 10 itu juta per tahun ya, Kak, ya? Dari data tahun 2019 itu. Itu bisa menimbulkan kerugian sekitar 2,3 triliun lah 1 tahun. Wow, berarti lumayan besar ya? Besar sekali. Makanya kan untuk itu beberapa instansi dari Kominfo, dari Kemenperin, Pemdak, dari kita sendiri selaku kita menjalankan fungsi untuk community protector, sekaligus nantinya untuk sebagai revenue collector juga, karena di mana untuk ada pelarian keuangan negara juga di situ, mendeklarasikan untuk pembatasan aturan IMEI tersebut. Nah, itu juga diakuisisi oleh aturan dari Kemenkominfo yang di peraturan nomor 1 tahun 2020, ya Permendak juga sama, di kita sendiri diatur dengan peraturan dari Dirjen nomor 13 tahun 2021 yang merupakan perubahan dari peraturan 05 tahun 2020. Seperti itu. Jadi kenapa perlu didaftarkan? Ya, kita tujuannya satu, untuk menjamin pertumbuhan industri HKT, industri handphone, komputer nasional yang lebih kondusif. Yang kedua mungkin untuk menurunkan angka penyelundupan, dan yang ketiga tadi untuk menyadarkan tax base lah. Jadi untuk kesadaran kita untuk membayar pungutan lah. Yang mungkin secara umum itu sendiri bahwa untuk konsumen itu terjamin menggunakan perangkat itu. Jadi misal nggak diblokir atau pakai ada garansi resmi seperti itu. Jadi, berarti berangkat dari background bahwa yang kayak tadi Kakak bilang ada potensial loss ya, potensial loss. Jadi data dari 2019 itu menunjukkan kalau negara itu rugi 2,3 triliun ya, Kak ya. Bisa sampai segitu. Berarti ini masyarakat juga harus tahu ya, ternyata kalau menggunakan barang ilegal itu merugikan negara ternyata. Betul, iya. Oke, jadi berangkat dari background itu, jadi kita perlu registrasi IMEI nih, Kak ya. Kak, perangkat telekomunikasi yang seperti apa sih yang perlu diregistrasikan IMEI-nya ini, Kak? Nah,
kembali lagi. Tadi saya sudah menyebutin HKT ya. HKT ya termasuk handphone, komputer genggam, sama tablet. Yang notabene perangkat-perangkat tersebut tersambung ke dalam jaringan seluler bergerak. Jadi apabila mereka itu mendapat jaringan WiFi saja, mereka kan tetap bisa digunakan alat ini. Namun demikian bagaimana dengan seperti GPS atau apa ya, alat jenis yang di situ juga ada SIM card-nya. Jadi semua yang ada SIM card, bisa GPS atau jam yang bisa dipakai untuk apa ya, deteksi telepon seperti itu. Smartwatch Bagaimana ya. smartwatch? Yang jelas kayak alat-alat seperti itu yang pendaftarannya di kita ini khususnya untuk per 13 itu di kita ini khusus untuk HKT saja. Tapi untuk alat-alat HKT. yang lain itu pendaftarannya nanti di Menkominfo. Jadi kalau di Bea Cukai lebih spesialisnya ke HKT ya. Iya, kalau untuk kode HS-nya kita kan mengenal kode HS, code. Jadi untuk perdagangan internasional itu kan ada kode standarisasi, yaitu namanya HS code, Harmonic System Coding. Nah itu untuk HSK-nya 8517 sama 8471. Itu 3090. Itu kalau mau nanti untuk impornya. Tapi yang jelas kita HKT tadi. HKT. Kenapa konsen ketiga ini Kak? Ke HKT ini, handphone, telepon, komputer genggam dan tablet. Karena itu tadi jaringan seluler yang digunakan untuk mode bergeraknya itu ke yang 3 itu tadi yang bisa untuk seluler bergerak. Ya, gitu. Tapi kalau yang untuk yang lainnya nanti pendaftarannya di Kominfo. Bisa di Kominfo ya. Iya. Kalau registrasi IMEI ini kan mungkin bisa disosialisasikan juga ke masyarakat. Bisa dilakukan di mana sih ini? Baik sekali ini. Mungkin banyak saudara pemirsa yang nggak tahu ya Iya. bisa di mana yang ini. Jadi untuk registrasi IMEI itu khususnya kan satu kata kuncinya adalah untuk barang penumpang dan awak sarana pengangkut. Ya, awak sarana pengangkut itu ya orang yang karena pekerjaannya berada di alat angkut tersebut. Jadi bisa pilot, co-pilot, pramugari, atau nakoda seperti itu. Barang penumpang sendiri didefinisikan sebagai penumpang yang datang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Indonesia. Nah, seperti itu. Bisa dari udara, laut, darat juga bisa. Nah, untuk kedepannya kalau memang dari stakeholder dari penumpang ini belum bagaimana sih belum mengetahui caranya, nanti untuk yang penumpang datang dari luar, itu bisa download di aplikasi. Ada aplikasi ya? Di mobile Bea Cukai ya. Nah, itu di aplikasi di download di Play Store ada atau mengakses di beacukai.go.id. Itu nanti setelah ngisi form ya termasuk nationality, nama, alamat kan gitu kan. Dari penerbangan, kode merek. Nah, nanti dapat scan barcode. Scan barcode-nya nanti bagaimana caranya kalau ini penumpang datang langsung dari luar kan gitu. Waktu masuk ke bandara pemasukan yang pertama kali, kalau misal dari Kupang biasa transit dulu di Jakarta. Nah, di Soekarno-Hattanya waktu masuk ada baggage obtain-nya, kita kan datang penumpang ada petugas nanti bisa ditunjukkan scan barcode-nya tersebut. Bahwa sudah mendaftar. Ya. Iya, untuk jumlahnya maksimal 2. Maksimal 2 ya Kak ya. Maksimal 2. Dan itu mereka berhak mendapatkan pembebasan untuk barang penumpang itu $500. Namun demikian itu semuanya. Jadi setelah dikurangi barang-barang yang dibawa untuk satu orangnya. Nah, seperti itu. Jadi, tapi kalau sudah lepas daripada bandara, misal luar dari daerah pabean, mereka tetap bisa mendaftarkan di kantor Bea Cukai terdekat. Ya, bisa. Namun tidak mendapatkan fasilitas pembebasan $500 tadi ya Kak ya. Seperti itu. Sejauh ini bagaimana sih masyarakat menanggapi harus registrasi IMEI ini nih, sejauh mana sih masyarakat responnya? Apakah masyarakat masih belum tahu atau sudah banyak yang tahu atau seperti apa nih Kak? Sebetulnya kalau di Kupang sendiri ya, di Kupang sendiri itu sangat setting sekali mereka. Terbukti juga dengan layanan yang kita berikan tiap hari itu rata-rata satu hari itu isinya malah pendaftar IMEI semua gitu. Pendaftaran IMEI. Iya. Dan itu sudah mulai sadar nih Kak ya? Sudah mulai sadar. Namun demikian memang ada beberapa terkait dengan istilahnya cara untuk mengetahui. Jadi kita tuh awalnya kan harus punya
harus punya istilahnya anggapan bahwa dari mana barangnya, bagaimana barangnya kan gitu kan. Nah, dari mananya ini untuk dari luar negeri mau beli online apa offline atau dibawa sendiri Iya, iya. kan seperti itu kan. Nah, banyak yang dari pengguna jasa yang belum mengerti bahwa Pak, saya kemarin beli online. Nah, saya mau daftar dong. Nah, kalau seperti itu untuk pendaftaran yang di kami yang di Bea Cukai hanya tadi kata kuncinya pendaftaran untuk barang penumpang, awak sarana pengangkut serta barang kiriman pos. Oke. Ya. Jadi kalau untuk barang-barang yang dibeli dari penjual maupun offline maupun online, tanggung jawab pendaftarannya di importer atau distributor. Oh, oke, langsung ke distributor berarti ya. Betul seperti itu. Jadi kalau misal nih kita beli barang lewat aplikasi, ternyata dikirim lewat kiriman kantor pos. Yang berhak mendaftarkan siapa? Bukan dari orangnya, tapi dari pihak kantor pos. Kantor pos ya. Nanti mendaftarkan ke kita. Makanya dipastikan dulu tatkala dapat barang, coba yang langkah pertama yang paling enak itu coba dimasukin kartu aja langsung bisa dapat jaringan apa enggak. Kalau mau ngecek emailnya berapa ya di bintang pagar 06 pagar. Itu langsung bisa nomor email berapa. Langsung bisa ya. Iya, betul. Berarti ini harus diketahui ada pembeda ya Kak ya. Kalau mau beli barang dari online shop Betul. sama yang datang dari luar negeri langsung kayak yang tadi Kakak bilang itu ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Sejauh ini sudah sejauh mana nih Kak masyarakat mengetahui perbedaan ini nih biar kayak biasanya kan kalau misalnya saya awam, saya beli barang dari online shop dari luar terus tiba-tiba saya mau daftar email, saya pasti kan ke Bea Cukai ini gimana? Padahal seharusnya saya ke kantor pos itu seperti apa Kak? Ya, baik. Memang untuk itu perlu edukasi lah. Makanya kan kita selalu mengadakan sosialisasi, bahkan di bandara juga kita selalu pasang pamfletnya, brosur dan lain-lain kita sebarkan lewat media massa pun juga seperti itu. Nah, untuk di Kupang sendiri memang rata-rata kasusnya dia transit sih Mbak. Jadi memang apalagi kemarin sempat ada kebijakan karantina. Nah, itu dia tuh. Nah, karantina itu kan kadang karantinanya sampai kapan sih kan itu. Padahal di aturan sendiri di per 13 itu 2021 itu disebutkan bahwa untuk karantina sendiri itu maksimal 5 hari kerja. Jadi dibuktikan dengan surat bebas karantina 5 hari kerja baru bisa mendaftarkan. Itu kalau mau dapat pembebasan. Kalau tidak ya 60 hari kerja tadi. 60 hari semenjak kedatangan. Iya. Ngomongin transit tadi nih Kak, ini nyambung. Kalau seandainya orang yang cuma tinggal sementara di Indonesia kayak turis atau keperluan bisnis kayak gitu-gitu kan, itu seperti apa, itu perlu juga kah harus tetap registrasi email atau ada pengecualian gitu Kak? Sebenarnya untuk wisatawan asing termasuk juga untuk perwakilan badan internasional itu pendaftarannya mereka itu langsung disesuaikan dengan aturan perundang-undangan dari Kementerian Komunikasi Informatika. Namun demikian, kita kan sering nih yakter di Kupang kan banyak banget lah, banyak. Kita sarankan biasanya dari mereka, memang di aturan tersebut di per 13 juga kalau memang nanti untuk wisatawan asing yang menggunakan gadget dari luar itu bisa pakai kartu dari sana, tapi dia kan kena roaming. Namun demikian untuk pendaftarannya tidak perlu, nggak usah, karena nanti itu tadi larinya ke grey operator. Di operator itu nanti menyediakan untuk penggunaan kartu yang 90 hari. Berarti ada pengecualiannya Kak ya? Pengecualian, betul. Tapi kalau tetap misal dari badan internasional atau perwakilan, ya udah dia punya gua nih daftarin aja deh. Nah, itu bukan di kami, tapi langsung ke Kominfo ya? Kominfo. Nah, solusinya kalau wisatawan ya pakai kartu di grey operator yang khusus 90 hari. Nanti dari misal nyebutin merek apa nih di Grapari gitu ya. Di Grapari nanti diminta ID-nya itu khusus BNA. Tapi ada roamingnya berarti ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau kartunya punya mereka sendiri roaming. Namun demikian kalau yang dari Grapari nggak ada. Oke, berarti ada pembeda ya Kak ya, ada pengecualiannya Kak ya. Oke, Tribuners, saya mau mengajak Tribuners semua untuk berinteraksi bersama-sama dengan kami, memberikan pernyataan ataupun pertanyaan kepada Kakak Vicky, nanti dijawab langsung sama Kak Vicky tentang registrasi email ini, karena ini menarik nih menurut saya nih Kak ya. Menarik ya. Oke deh Kak, kalau lanjut ya Kak ya, kalau
kita beli gadget di dalam negeri tetapi belum terregistrasi IMEI-nya ini kayak gimana nih, Kak? Gadget di dalam negeri tapi belum terregistrasi IMEI-nya. Belinya berarti offline online gitu ya. Offline-nya, ya. Nah, itu solusinya tetap minta pertanggungjawaban dari Distributornya itu ya. distributornya. Karena kalau didaftarin di kita sudah nggak bisa lagi. Kita hanya untuk tadi penumpang, awak sarana pengangkut, dengan kiriman pos. Kiriman pos itu maksudnya kiriman dari luar negeri. Jadi kalau misal ya dari Tribuners atau dari yang WNA, kan ada nih kasus misal nih, saya sudah lama kok tinggal di negara asing, tapi saya WNI, nah, gitu kan. Kasusnya adalah tatkala mereka masuk ke ke dalam wilayah itu kan nggak ada stempel dari imigrasi yang Ya. sekian. Nah, padahal kita untuk membuktikan bahwa itu benar-benar kedatangannya kapan kan pakai itu. Pakai itu ya. Nah, rata-rata seperti itu juga ada, apalagi dari rute yang sering banyak sih, Mbak. Oh, rute yang Rute banyak kasih. Oke. Iya. Jadi kalau emang beli dari toko di sini gimana caranya? Ya kalau didaftarin di bea cukai sudah kita tidak menerima pendaftaran seperti itu. Solusinya ya minta ke distributor untuk register di Kominfo atau bisa nanti ada kontak hotline-nya seperti itu. Jadi bukan di kami ya. Bukan di bea cukai ya Bukan, berarti karena ya. khusus tadi tanda kutipnya penumpang awak sarana pengangkut. Nah itu perbedaannya ya Tribuners ya, jangan tiba-tiba langsung protes di bea cukai, itu kan betul. berarti miss juga ya Kak ya. Iya, Miss, betul. Pernah Kak, ada kejadian kalau beli handphone yang ilegal terus tiba-tiba tidak bisa digunakan dan mencoba untuk mendaftarkan registrasi, itu pernah ada kasus kayak gitu nggak? Pernah. Bahkan dari jajaran kita sendiri juga Oh, nah ada. ya. Ada. Oke. Itu seperti apa tuh Kak nanti solusinya? Ya, solusinya kan kita kan nggak tahu waktu kan SE12, Mbak. Kita berangkat turun lagi SE12 itu surat edaran dari Direktur Teknis Pabean itu kan dasar hukumnya dari Perdirjen 05 sebelum dirubah jadi 13. Itu bahwa HKT yang belum didaftarkan tanggal 18 April tahun 2019 itu diblokir. Diblokir ya. Iya, diblokir. Namun demikian apabila nanti di distributor sudah masuk, meskipun itu ilegal sudah didaftarkan, itu tidak diblokir. Jadi periodisasinya diketok palunya tadi di 18 April tadi 2019 tadi. Seperti itu. Jadi kalau memang nanti kita nggak bisa nggak make, ya sudah, mau daftarin di kita juga nggak menerima, paling ke Kominfo. Berarti langsung ya. Langsung. Karena notabene begini, Mbak, memang ada kalanya lebih baiknya kita ini duduk bareng di sini, ada beberapa instansi. Jadi Karena ini saling berkaitan ya. Bea cukai hanya sebagai pelaksana dari aturan titipan. Tugas kita memang ada community protector untuk menjaga itu. Nah, nanti semuanya ke revenue collector juga. Namun demikian, untuk pembukaan blokir itu tetap di Kemenperin maupun Kominfo. Tetap ya yang paling ini ya. Iya, jadi sering ada komplain, saya sudah bayar Pak tapi belum aktif. Gitu. Itu kayak gimana? Nah, itu betul, kita nanti bantu sampaikan ke Kominfo atau dari pihak orangnya sendiri, dari stakeholdernya bisa menghubungi di nomor kontak 159 ke Kominfo. Namun demikian kita tetap follow up dari kami untuk membuat laporan di surat kita namanya BICAR ya, laporan nanti untuk follow up ke mereka. Jadi untuk Tribuner mungkin yang di Kupang juga, apabila nanti ada kendala seperti itu, kami siap bantu untuk follow up. Tapi harus ada keyakinan bahwa yang blokir bukan kami. Ya, oke. Jadi blokirnya bukan di kami. Nanti dikira bea cukai yang blokir. Nah, seperti itu. Itu yang sering. Sering sekali. Sering banget gitu, sering banget. Jadi orang ya wajar lah. Kita sendiri melayani juga harus tahu memang kondisinya orang tersebut ya bayarnya di kita loh. Nunjukin barangnya di kita loh. Jadi mereka minta pertanggungjawaban pasti di kita juga kan. Nah, tapi ada regulasi ya. Ada regulasi. Ada regulasi yang tidak bisa dilompat gitu ya. Iya, betul. Makanya kan kita lebih baik ya ini tadi kalau misalnya bisa duduk bareng, duduk bersama dalam suatu berbicara. Berbicara nggak apa-apa, nggak masalah, karena banyak itu kasus ini pasti akan bukan kasus sih, pendaftaran IMEI. Pendaftaran IMEI ini sangat menarik sekali, mana nantinya kedepannya pasti banyak, karena awal-awal tahun 2020 itu masih
ya 1 atau 2 orang dalam 1 bulan. Tapi kalau hari ini ya, bisa 10 orang, 15 orang datang ke kantor. Datang ke kantor hanya Iya. untuk mempertanyakan ini Iya, ya emailnya. iya betul, betul. Oke deh, ini menarik ya. Maksudnya kita dekat dengan handphone, tetapi kan kita tidak tahu. Bagaimana sih cara mengetahui kalau handphone kita tuh apa ya, tidak ilegal gitu Kak? Yang pertama kalau paling enak ya ketik bintang pagar 06 pagar, Bintang, pagar pagar, 06 06, pagar. pagar. Nah itu kan Oke. langsung ada nomor emailnya. Nomor emailnya. Nomor emailnya ada 2 nomor email, berarti kan sudah terdaftar. Tapi kalaupun nanti mau cek benar-benar bisa di HTTPS di lamannya Kemenperin itu Iya, Kementerian. apa ya? Ini email ada mungkin di lampiran di Iya, bawah ini mungkin oke, disebutnya. iya, Saya iya, lupa ininya dia cek email kemenperin.go.id. Itu bisa. Jadi kalaupun cek yang paling enak ya awalnya ya Jadi dari handphone itu Kalau ya. memang kosong ya berarti belum tahu. Nah itu gimana tuh Kak kalau belum? Berarti Iya, harus langsung ya? Kalau posisinya makanya dari pihak konsumen kita harapkan smart dalam proses pembelian. Iya, itu Smart dia ini dalam sih. arti apa? Jangan sampai ini nggak bisa dipakai Kak, ini jangan dimasukin dulu ya. Ya bukan begitu, harus dicek dulu. Kalau bisa dimasukin nomor seluler yang kita punya. Itu yang paling enak. Jadi bukan cuman baterainya penuh loh. Nah, ininya bisa loh. Jangan. Kalau bisa langsung aja. Ini kartu saya. Tolong dimasukin ada pastinya enggak. Seperti itu. Kadang tuh maksudnya kita beli barang, beli gadget, kita tuh kadang tergiur dengan yang murah ya Kak ya. Betul, pasti Itu lah. yang murah Iya, itu tapi belum. pengeluaran sekecil-kecilnya ngapain hasilin banyak-banyak Nah kan itu gitu. makanya kan belum tentu juga barang itu legal, tapi biasanya kalau barang-barang ilegal itu harganya lebih miring ya Kak ya. Pasti, Nah, karena itu yang kan akhirnya ya nanti mungkin untuk pungutannya untuk pendaftaran dari importir juga, importir yang kan industri HKT ada juga importir khusus, importir yang untuk beli. Itu nanti yang melunasi pungutan. Pungutannya kan nanti mau kita bayar ini kan ada bea masuk juga 10%. PPN kena 11%. PPh-nya juga kalau pakai NPWP 10, kalau enggak kan 20%. Kan lumayan juga dari harga itu. apakah dengan adanya pemberlakuan harus registrasi email ini dari Bea Cukai sendiri ya maupun instansi terkait itu ingin menekan peredaran barang-barang ilegal kah atau seperti apa? Absolutely yes. Absolutely yes. Karena itu tadi kita harus mengembangkan industri HKT secara kondusif. Kan juga ada yang merek-merek lokal. Jadi persaingan apa namanya? Ada ikatan di pengusaha apa namanya? Phone seluler itu dengan controlling di bidang IMEI ini mereka sangat mendukung sekali. Karena Disambut baik berarti ya Kak disambut dari baik pengusaha karena ya. memang ya apa ya dari selisih harganya pun jauh kan. Nah itu Marginnya makanya kan gitu. iya makanya Marginnya itu. seperti itu. Kadang tergiur itu dengan Tergiur pasti. Nah, tapi apakah pertanyaannya kita ini kan pakai seluler bergerak. Nah, dia pakai WiFi kan tetap bisa juga tetap sebenarnya bisa kan ya. seperti itu. Tapi ya lagi-lagi kenapa balik lagi ke pertanyaan awal tadi, kenapa harus diregistrasi? Ya, kuncinya adalah seluler bergerak karena pakai daripada jaringan apa namanya seluler tadi. Kemudian kalau digunakan hanya untuk WiFi ya masih bisa. Masih bisa ya. Banyak kok yang dari wisatawan asing yang di sini masuk kadang dia cuma pakai dari ya udah Pak pakai WiFi saja. Ya it's okay kalau memang pakai WiFi silakan. Berarti kalau dari Timur Leste juga Kalau Timor Leste bisa daftar di ini tapi begini, kalau untuk lintas batas yang orang yang mempunyai kartu identitas lintas batas itu tidak bisa mendaftarkan di kami, Mbak. Nggak bisa. Jadi ada pengecualian di per 13/2021 itu untuk pelintas batas itu tidak bisa mendaftarkan IMEI di Bea Cukai seperti itu. Tapi untuk memang penumpang yang datang melalui darat yang tanpa kan ada nih ya misal nih kakak nih ke Timur gitu kan lewat darat kan tanpa kartu identitas itu masih bisa masih bisa di kami. Tapi ya 60 hari tetap skemanya dua gadget maksimal 60 hari dari proses maksimal 2 gadget ya kayak Kak, ada biaya untuk registrasi email ini? Nah ini yang paling penting disampaikan ini. Untuk biaya registrasi email tidak ada Mbak. Tidak ada, gratis tidak ya? ada biaya, gratis. Berarti Makanya silahkan datang di booth kami. Booth kami di Ternal maksudnya. Iya, ya.
Ya, tapi namun demikian dalam konteks ini ada kaitannya mungkin kalau orang bilang tetap bayar pajak ya. Iya. Kalau biaya masuk PPN, PPH tetap. Ya skemanya tadi biaya masuknya kena 10% dari nilai pabean, 11%-nya PPN itu untuk dari nilai impornya kan gitu. PPH-nya kalau pakai NPWP 10, anu 20. Makanya kita minta waktu pendaftaran kakak, nona tolong dilampirkan NPWP-nya karena ya. potongannya lumayan. Nah, seperti itu. Oke deh. Nanti untuk invoice pun kita dari teman-teman karena kita juga menganut asas self assessment kan dari yang bersangkutan sendiri memberitahukan berapa dia beli. Jadi penghitungan dari nilai pabean dari pembelinya ya. pembeli. Oke deh kakak, ini sudah ada pertanyaan dari Emi Kesia Volkan. Ya. Kak, kalau misalkan kita WNI bekerja di luar negeri menggunakan gadget dari luar negeri, begitu pulang berlibur ke Indonesia, caranya bagaimana agar gadget kita tetap bisa digunakan tanpa harus membeli gadget yang baru lagi di Indonesia? Karena statusnya kita hanya berlibur dan kita akan kembali bekerja lagi ke luar negeri. Itu kayak gimana tuh Kak? Terima kasih. Baik, berarti ya mohon izin. Ini status warga negaranya masih Indonesia kan? Iya, dia WNI itu kita WNI Ya, tapi bekerja di luar WNI, negeri. masih WNI. Berarti ini nanti kalau beli barang apapun kondisinya, misal baru bekas diperlakukan sebagai barang penumpang. Barang penumpang. Maksimal 2. Maksimal 2 ya, tetap Maksimal 2 ya kakak ya, maksimal 2. Nanti caranya bagaimana? Tatkala nanti di terminal kedatangan ataupun waktu keberangkatan nanti bisa download di aplikasi di aplikasi Mobile Bea Cukai di App Store bisa. Itu mengisi formnya, fulfill form. Jadi nanti setelah ngisi kelengkapannya paspor, penerbangan seperti itu, terus jumlah, tipe, merek, handphone, nanti mendapatkan barcode ya. QR code ya. Barcode-nya tolong disimpan. Tatkala sampai nanti ke Indonesia di pelabuhan maupun bandara, tolong ditunjukkan ke petugas kami ya barcode-nya. Setelah itu dihitung untuk fasilitasnya karena penumpang melalui udara bisa dapat pembebasan 500 US dollar. 500 itu bukan hanya di HP-nya kakak. Jadi 500 itu semua barang yang dibawa. Barang yang dibawa. Iya, barang bawaan penumpang. Barang bawaan penumpang. Karena ini masuk barang bawaan penumpang. Iya, kalau misal total nih barang bawaan penumpangnya total 1.000. Berarti sekalian HP-nya misal. Nah, yang dihitung sisa 500 bebas, yang 500-nya bayar pungutan. Iya, pungutannya pungutan bea masuk ya, bukan pungutan dari kami pungutan liar kan gitu ya. Bukan pungli ya kak ya? Bukan. Nah itu nanti untuk pendaftarannya apabila sudah dilakukan pendaftaran nanti mendapatkan billing, kode billing. Kode billingnya bisa dibayar lihat bank persepsi, apapun itu bank persepsi, kantor pos persepsi bisa. Nah, ya Bank BRI, Bank Mandiri gitu maksud saya ya. Nah selanjutnya nanti ditunggu saja waktunya 2 kali 24 jam. Karena dari sistem SIINAS itu punyanya Kemenperin. Nah, itu aplikasi untuk aplikasi ini. Itu ya, nah, itu ada siaran Kominfo juga itu menyatakan bahwa maksimal pelayanan itu 2 kali 24 jam. Dari kedatangan. Oke deh, berarti tetap bisa digunakan ya kak ya. Tetapi harus tetap daftar bisa, ya. Tetap bisa. Tetap harus daftar ya. Terus bagaimana kalau lupa? Itu gimana tuh kak? Misal dari kakak Emi ini lupa keluar nih, ini petugasnya sudah ada nih kan gitu kan keluar. Resikonya itu tadi pembebasan 500 US dollarnya nggak bisa dipakai, tapi masih bisa daftar di kantor bea cukai terdekat dimanapun itu. Jadi maksimal 60 Nanti akan dilayani ya kak ya? Tetap dilayani maksimal 60 hari dengan membawa scan barcode tadi tetap kan sudah ada. Nah waktu datang membawa gadgetnya, HKT-nya dibawa di kantor kami, boarding pass sama paspor. Seperti itu. Berarti tetap bisa ya kak ya, harus tetap diregistrasi emailnya. Sekalipun statusnya cuma berlibur ya kak. Iya, masih bisa. Nanti bisa keluar lagi. Nah, gitu ya kakak Emi ya. Yang berlibur kan orangnya. Iya, handphonenya juga libur. Oke kak. Ini lanjut kak. Berapa sih pungutan bea masuk dan bea pajak dalam rangka impor yang harus dibayar ketika melakukan pendaftaran IMEI atas HKT yang diimpor melalui barang bawaan penumpang?
Baik, siap. Nah, itu tadi. Untuk biaya masuknya karena kami di Harmonize sistemnya itu kan ada, yaitu tadi kode yang saya bilang tadi ya. Itu kan ada masuk di 85 17 12 untuk handphone. Kalau tablet kan 8471 3090. Di situ di Harmonize system disampaikan bahwa untuk biaya masuknya kita kena 10%. 10% ya. PPN-nya 11%. Sedangkan PPh-nya kalau tanpa NPWP 20%. Kalau dengan NPWP 10%. Oke, tanpa NPWP 11% ya Kak ya? Iya, betul. Pakai NPWP lebih ini lagi ya? 10 lebih murah maksudnya. PPh-nya ya kalau tanpa NPWP 20. 20, Kalau dengan NPWP 10. 10. Sedangkan PPN-nya 11. 11. Ya, Oke deh Kakak. 11. Oke, belum ada pertanyaan lagi ya ini ya Kak ya. Kita lanjut lagi ya Kak Kalau ya. barang kiriman beda lagi ya? Beda lagi? Nah. Apa bedanya nih Kak? Nah, gini, barang kiriman kan ada tarif de minimis $3. $3. $3. Oke. Jadi barang kiriman yang di bawah $3 itu berdasarkan PMK 199 itu 0 ya masuknya. Nah, namun apabila harga di rentang $3 sampai dengan 1.500 dia kena 7,5%. Bagaimana cara mengontrol atau mengetahuinya gitu? Mengetahuinya. Yang pertama kalau dari barang kiriman kita bisa lihat dari invoice yang karena lagi-lagi self assessment. Kita harus percaya dong sama orang. Sama pasangan pun kita harus percaya juga Iya, kan. oke. Ini sama orang apa lagi ya? Ini sama orang harus percaya kan. Beritahu berapa sih ini invoice-nya? Datanya segini. At least kita pun punya database harga. Oke. Jadi nanti ada comparing. Ini sesuai wajar apa enggak harganya segitu. Jadi kalau memang dia nanti ring $3 sampai 1.500, kita kan cuma 7,5 biaya masuknya. Tapi nanti yang memberitahukan ini kiriman ya, barang Ya, kiriman. barang kiriman. Jadi bukan dari penumpang, Bukan penumpang. tapi dari pihak kantor pos maupun dari jasa titipan. Jasa titipan. Iya. Oke. Seperti itu. PPN ya 10% tetap. Berarti ketahuan ya Kak ya kalau seandainya pas ditanya handphonenya harganya sekian tapi dia jawabnya bukan sekian gitu. Ketahuan ya Kak ya Iya, sebenarnya. karena kan kita punya database juga. Database juga dari ini kan ada. Ya cuman kan kita menghargai orang ya karena kita ininya kan self assessment. Kejujuran Gitu ya. Kalau seandainya di posisi seperti itu bagaimana tuh dari bea cukai misalnya? ada penetapan. Nanti penetapannya tetap official assessment. Jadi kalau memang itu tidak wajar kita tetapkan harganya segini. Namun demikian kan tetap penetapan itu nggak serta-merta seenaknya toh Mbak. Ya, kan ada makanya ada diatur database. Kalau seorang petugas pun menetapkan dengan seenaknya sendiri ya kita kena sanksi juga nggak bisa seperti itu. Kenapa harus ada perbedaan antara barang bawaan penumpang dengan barang Tarifnya ya. itu? Memang kalau barang bawaan penumpang itu kan aturannya di PMK-nya 173 2017. Nah, sedangkan barang kiriman itu di PMK-nya di 199 2019. Jadi memang perbedaan dari PMK. Namun demikian kalau kenapa beda ininya ya, beda biaya masuknya. Biaya masuknya. Itu memang apa ya namanya ya? Dari tarif perdagangan internasional di konsensusnya memang ditetapkan kalau kiriman segitu 7,5. Jadi memang alasan untuk yang lain itu berlaku semuanya kok Kak. Kalau barang kiriman itu. Jadi pakai de minimis jadi nggak kan kita ada tarif juga kalau mau nanti MFN kayak impor biasa itu kan ada tarif. Ada sepatu segini 20%, ininya sendal apa gimana pakaian ada 15%. Itu memang diatur dari Harmonize system itu kan incoterms-nya juga nanti pengaruh. Jadi peraturannya ya berarti ya Kak ya. Dan itu 5 tahun sekali. Dan itu bukan hanya di Indonesia Kak. Jadi kan kita kan punya ikatannya di Brussels kan, organisasinya di World Customs Organization nanti itu pun dibahas di sana. Jadi tarif itu berlaku internasional, bukan ini bukan ya. dari Indonesia sendiri gitu. Bukan seperti itu. Jadi memang ya tarifnya memang harus berbeda ya. Harus berbeda gitu. Kalau untuk di Kota Kupang sendiri nih Kak, sejauh ini barang yang masuk tuh paling banyak tuh apa tuh Kak? Handphone kah, gadget kah? Dari kiriman. Dari kiriman. Ini berita bagus nih. Berita bagusnya semenjak jadi gini ya. Jadi semenjak bulan Oktober tahun 2021. Dulunya di kita itu di Kupang sendiri ada kantor pos Lalu Bea namanya. Oke. Kantor pos Lalu Bea itu semuanya yang dari luar itu diselesaikan lewat metode consignment note di sini kan.
Namun demikian setelah itu kantor pos lalu bea dicabut. Jadi sekarang di Denpasar. Pasar. Nah, kalaupun waktu data yang kita kasih tahu di tahun itu dan tahun 2021 itu yang paling banyak masuk ya seperti aksesoris, pakaian gitu. Banyak juga yang masuk. Bukan gadget ya. Gadget ada, tapi cuman kan satu atau dua gitu. Ada beberapa aja. Cuman nggak segitu banyak sih, Mbak. Kalau memang ini mungkin kalau toko pun di sini ngirimnya juga nggak mungkin pakai ngirim barang kiriman toh. Oh gitu ya. Ya pasti dia mungkin kan kalau kirim mendingan kan dalam partai banyak kan. Ya betul. Kirimannya mungkin dia ngambil dari Surabaya bisa atau selain daripada Kupang kan gitu. Lewat yang partai yang lebih besar kan gitu. Gitu. Perbedaannya ada ya Kak ya? Ada. Oke. Tapi kita tetap monitoring kok. Tetap fungsinya tetap jalan Iya. ya Kak ya? Kalau sekarang memang di Denpasar semua sih. Di Denpasar ya. Nah, di sini yang di Oibubo kan udah nggak ada lagi kantor pos lalu bea ya. Jadi Dulu ada ya di Kupang dulu ya. ada. Oke Kak, lanjut ini apakah ada fasilitas pembebasan bea cukai dan pajak dalam rangka impor atas proses pendaftaran IMEI di bea cukai? Oke, kalau Fasilitas pembebasan bea masuk fasilitas pembebasan tadi yang saya sampaikan $500. 500. 500 dolar. Namun demikian apabila keluar dari kawasan pabean atau bandara kedatangan itu sudah tidak bisa menggunakan fasilitas itu lagi. Jadi Itu bisa ya yang ditekankan terus ya Kak ya. Jadi tekankan kalau itu pasti itu. Jadi 60 hari ya. 60 hari. Nah, 60 hari juga maksimal. Setelah 60 hari silahkan ke Kominfo. Jadi langsung yang bau rekso lah kalau orang Jawa bilang gitu kan. Ya, yang punya hajat kan gitu kan. Kalau dari kami ya dasar kita di peraturan Dirjen juga 13 itu BC 2021 60 hari maksimal dari kedatangan itu. Berarti setelah keluar dari area itu berarti sudah tidak ini lagi ya Kak ya? Pembebasannya tidak diberlakukan. Tapi bisa didaftarkan nggak? Bisa. Bisa didaftarkan. Maksimal 2 ya. Maksimalnya 2. Saya kayak semboyan KB. 2 gadget cukup ya. Gitu. Oke Kak. Kalau ada penumpang pesawat yang keluar area bandara sebelum mendaftarkan IMEI, apakah IMEI-nya bisa didaftarkan? Tadi bisa ya Kak ya? Bisa. Bisa dengan konsekuensi tadi 500 US dollarnya itu. Iya. Berapa lama sih Kak batasan pendaftaran IMEI setelah kedatangan penumpang atau awak sarana pengangkut? 60 hari. 60 hari. 60 hari. 60. Kenapa 60 hari Kak? Kenapa 60 hari? Karena 60 itu kayaknya enak gitu dia. Tidak ada alasan teknis Kak ya Ya, berarti. kalau 10 itu kan kayaknya kok enggak serasi kan gitu kan. Tapi rentang waktunya cukup lama loh Kak kalau 60 hari. 60 hari iya memang benar 60 hari itu yang pertama kalau memang kenapa 60 hari ya mungkin untuk memberikan respon ini kalau kayak seperti visa kunjungan seperti itu kan kadang berlakunya kan 30 hari atau misalnya pengen berlibur kan gitu kan. Kalau Mita pun sendiri kan 6 bulan. Nah, 60 hari itu nanti ya mungkin dari visa pengaruh juga sih Mbak ya untuk kunjungannya itu 60 hari. Jadi untuk pembebasannya bisa enggak dideteksi untuk barangnya itu sendiri kalau misal disimpan nih aku pura-pura aja deh datang gitu kan. Aku pura-pura datang dari ini. Tolong dong barangnya aku masukin gitu kan. Yang didaftar yang di ini dari BM gitu kan. Pura-pura datang dari mana kayak Vietnam kayak atau mana gitu kan. Kan kalau 60 hari pun kan dari visa pun kan kelihatan kalau memang ini dari stempel ini kan Iya, kelihatan ya. 60 hari gitu kan. Oke. Nggak bisa di ini lagi. Karena ada ini ya kayak stempelnya itu ya Kak. Mungkin lah ya. Mungkin Karena ya. kebetulan saya belum belajar yang itu. Kayak ini ada pertanyaan titipan ini dari teman saya sih sebenarnya. Bagaimana sih kalau seandainya kita sudah registrasi IMEI tapi jaringannya tidak muncul? Nah, Itu gimana tuh Kak? memang itu banyak yang tanya itu sih kan. Ini pertanyaan titipan nih Kak. Iya, yang ini tuh pasti banyak juga yang mengalami ini. Ya itu tadi kalau memang nggak udah registrasi nggak bisa muncul. Yang pertama mungkin karena registrasinya di kami ya, ya kami harapkan ini nanti sampaikan ke kami. Kami akan bantu follow up itu ke Kominfo. Namun demikian apabila dari stakeholder atau pengguna jasanya sendiri pengen langsung bisa ngubungi 159 tadi. 159. Itu kontak senternya bukan kami ya, Kominfo. Ini kontak senternya Kominfo, Iya. berarti langsung komunikasikan ke Kominfo ya. Nah, by the way,
billingnya tadi udah dibayar belum? Kalau belum dibayar ya nggak bakal. Nah itu Ya, perkaranya itu. Makanya itu nanti Dicek dulu nih harus Nah, dibayar atau belum kan nih. itu. Jangan-jangan belum dibayar, Betul. langsung protes. Protes, Pak saya ini udah bayar belum? Belum, Pak. Nah, Ya itu. sudah. Nah, itu Bayar masalahnya dulu. berarti di yang Betul. bersangkutan ya, Pak, Iya, ya? betul. Oke, gitu ya, Kak. Jadi jangan lupa dibayar ya Tribuners. Ah. Jangan-jangan belum dibayar terus belum bisa digunakan, langsung protes nih ke bea cukai kan nggak ini juga. Kan nanti waktu scan barcode udah selesai, keputusan selesai kan keluar billing. Billingnya kan seperti kertas biasa Iya. gitu. Nah, jangan dikira ini izinnya. Padahal harus ini ya. Bayar dulu dong brother gitu kan. Selesaiin dulu. Selesai dulu ya. Baru setelah nanti pembayaran selesai 2 kali 24 jam. Eksekusi. Oke deh Kakak. Kalau sudah registrasi email, kira-kira kapan nih handphone kita atau HKT kita ini bisa digunakan? Paling lambat tadi 2 kali 24 jam. 2 kali 24 Iya. jam. Itu berarti ada prosesnya. Ada prosesnya di aplikasinya Kominfo tadi. Di aplikasi. Sinas apa saya lupa sih, Mbak. Iya, di Kominfo. Ini ya, jika ada masalah dengan email ini bisa langsung ke sini ya Kak ya di Bea Cukai. Betul. Terdekat di Kupang ini ada Iya. Facebook, ada Instagram, ada YouTube-nya, ada TikTok-nya dan ada nomor kontak WhatsApp-nya. Jadi ini bisa diganggu nih Kak ya. Bisa, nanti kalau direspon nggak bisa di TikTokin pasti. Bisa langsung DM ke TikTok atau di TikTokin aja ya. TikTokin sama dia. Oke. Tapi ini ya kayak apa namanya perlu ya digarisbawahi tetap ya, kita bukan yang buka ya. Oke. Bukan yang buka blokir kita. Tetap ke Kominfo. Iya, gitu. Jadi memang semuanya bermuara Tapi dibantu Iya, fasilitasi sama Bea Cukai. Pastilah, karena kan orang pasti datang di Pasti situ. langsung ke Bea Cukai. Orang tuh taunya tuh kayak langsung Iya. apa-apa soal barang-barang luar negeri itu pasti Iya, langsung apa-apa Bea protesnya ke Cukai. Bea Cukai. Padahal sebenarnya ini satu kesatuan ya Kak. Kesatuan Ya. NKRI. Iya. Ada ininya ya, apa namanya keterkaitan ya antara betul, keterkaitan. salah satu sama Iya, ada lain beberapa, gitu. Oke, ini tadi kayak pertanyaan saya ini. Sudah daftar email ke Bea Cukai tapi belum dapat sinyal. Betul. Ini oke Kak. Kalau atas HKT, handphone, komputer genggam, dan tablet yang diimpor dengan mekanisme barang kiriman, seperti apa proses registrasi emailnya nih Kak? Ini kalau mau ada 3 ya. Ada 3, oke. Ada 3 jenis kedatangan itu. Jadi kalau yang mau datang sebelum keluar tadi, jadi sama kayak pertanyaan kakak tadi yang mau berlibur, ya dia bisa download dulu nih aplikasi Mobile Bea Cukai atau kalau enggak di laman Bea Cukai beacukai.go.id. Mobile Bea Cukai. Iya, Mobile Bea Cukai. Nah, itu kalau enggak di aplikasi ini di laman Bea Cukai beacukai.go.id itu ada pendaftaran ini. Ada pendaftarannya ya, Iya, di itu nanti websitenya ya. ngisi nama, alamat, nomor rekening nggak usah, nomor rekening nggak usah. Nama, alamat, TikTok juga nanti. ya itu seperti itu. Jadi kewarganegaraan, kedatangan kapan, nah seperti itu, jumlah, merek, jenis dari HKT yang dibawa, didaftarkan, scan barcode, waktu Scan kedatangan standby ada petugas tolong Dikasih tunjukin Pak minta tolong barcode-nya. gitu. Oke. Kalau lu udah lewat, prosesnya sama. Kalaupun belum ngisi nanti kita bantu di front desk kami atau di booth kami kita bantu Petugasnya untuk tetap masukin. ada ya. Iya, tetap aja. Bu ini daftar harus ngisi form dulu, dimasukin dulu di sini. Nah, tapi perbedaannya yang datang sama ini tadi yang datang penumpang 500 US dollar free. Kalau ini nggak dapat. Nggak dapat. Nah, yang ketiga untuk barang kiriman. Nah, kiriman tadi yang tugasnya bukan orang yang nerima, tapi dari PJT-nya. Distributornya. Iya, distributornya. Dari bukan distributor, dari perusahaan jasa titipan, Perusahaan dari kantor posnya. Kan ada dokumen namanya pemberitahuan consignment note. Nah, itu mereka yang submit mereka. Oke. Jadi kalau dapat barang kiriman lewat kantor pos, tiba-tiba dipakai nggak bisa. Tuntut tuh. Langsung ke kantor posnya. Tanggung jawab lu gimana daftarnya kemarin. Bukan ke Bea Cukai ya Kak ya? melalui kantor pos ya. Yang berbuat yang bertanggung jawab. Oke. Oh gitu ya. Kak ini ada pertanyaan dari Melani Kiara. Kakak mau tanya dong registrasi email biayanya berapa? Caranya bagaimana? Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan. Iya, Ditekankan lagi mungkin Kak? Iya, baik terima kasih Kak Melani Kiara ya, namanya bagus sekali nih. Iya, registrasi email itu tanpa biaya Kak. Untuk registrasinya memang kita nggak ada biaya apapun. Gratis. Ya gratis, tis. Gitu. Jadi tidak susah sebenarnya. Enggak susah. Datang aja bawa paspor, boarding pass, Boarding pass. sama yang jelas ya HP-nya dibawa. HP. Entah, bawa itu HP-nya nggak ada registrasi apa Pak, KTP kan gitu kan susah juga kan. Saya cuma mau main-main ke Bea Cukai Main-main, gitu. nah nggak apa sih kalau ketemu saya kan gitu kan. Saya lihat ini tadi caranya gimana gitu Iya. kan, ya caranya seperti itu. Seperti kalau tadi ya. memang ini daftar nanti
dapat dari penjelasan. Jangan khawatir, petugas kami ramah-ramah. Ramah-ramah semuanya. Ramah-ramah ini wajah-wajahnya ramah-ramah semua ini. Sudah jinak semua. Enggak dikit lah, Bang. Iya. Kak, ini menarik sekali ya kita membahas tentang registrasi email. Mungkin terakhir nih dari kakak selaku yang punya apa ya istilahnya? Bukan punya sih. Yang punya ya, bukan berarti. Apa nih Kak kalau gitu? Ditugasin. yang mengerti lah ya tentang registrasi email ini, bagaimana nih Kak himbauan kepada masyarakat tentang masyarakat agar sadar nih kita mengurangi juga menggunakan barang-barang ilegal dan mulai beralih ke yang legal, dan himbauannya untuk registrasi email. Baik, terima kasih. Mungkin dalam kesempatan kali ini saya pengen ingin bersuara. Bukan bernyanyi. Bersuara aja. Jadi gini, mohon maaf, sebetulnya untuk aturan daripada pembatasan email ini kenapa kita baru diberlakukan di tahun 2019 atau 2020, latar belakangnya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Himbauan saya mungkin kepada pengguna jasa, kepada seluruh masyarakat atau netizen, ya marilah kita ini kan bangsa Indonesia nih. Kita nggak mau dong industri kita ini kapan kita mau bisa sebagai seorang jati diri bangsa kita sendiri, kita masa sih harus menggunakan barang-barang yang ilegal yang notabene ya mungkin murah, tapi itu kan merusak daripada industri kita sendiri. Dan merugikan negara juga. Dan Anda nggak tahu kapan itu barang bisa digunakan sampai kapan. Gitu. Anda beli memang murah, 1 bulan kemudian nggak bisa dipakai, kan gitu. Jadi himbauan saya, legal itu mudah. Jadi ayolah, mari kita sadar diri, kita bareng-bareng memang untuk siapa sih sebenarnya? Ya untuk negara. Kalau lagi NKRI harga mati ya begini juga. Kenapa kita nggak pakai barang-barang yang ilegal? Ya itu tadi, memang bayar pajak. Wajib ya, itu sudah suatu kewajiban. Cuman kan kita tinggal di Ibu Pertiwi, bukan Bapak Pertiwi kan. Nah, itu dia. Iya. Itu dia tuh. Kalau Ibu Pertiwi ada bedanya berarti. Ada bedanya. Kalau Ibu Pertiwi kita setengah mati, Mbak. Iya, kan gitu. Perdara ini kan harus, marilah ayo teman-teman dari netizen, dari semuanya, dari Tribuners, ya yang satu untuk memberantas penyelundupan dari kami ya memang tujuannya ya jangan terlalu banyak barang ilegal yang beredar. Yang kedua, menjamin daripada kepentingan dari konsumen itu sendiri. Ya gitu. Daripada nanti keblokir. Nggak jelas. Rugi juga kan, sudah rugi duit ya meskipun tidak seberapa, tapi kan tidak awet ya. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih. Terima kasih bahwa memang di Kupang sendiri, di NTT. Di NTT ya. Itu saya lihat kesadarannya sudah mulai tinggi, udah tinggi, udah banyak. Ya, at least mungkin ada beberapa yang kurang paham, tapi itu kan tugas kami. Dipahamkan. Untuk membuat paham. Untuk dibuat paham. Iya. Oke deh. Terima kasih banyak ya Kak Vicky untuk waktunya, untuk kesediaannya menjelaskan nih pentingnya registrasi email, karena yang seperti saya bilang tadi, saya tangkap bahwa registrasi email ini juga bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk negara ya, untuk negara, untuk lebih meminimalisir peredaran barang-barang ilegal. Terima kasih ya Kak Vicky. Jangan bosan-bosan datang ke sini untuk mensosialisasikan hal-hal yang istilahnya bisa membangun NKRI, khususnya Kota Kupang. Betul ya Kak ya. Oke deh, terima kasih banyak Tribuners. Itu tadi perbincangan dan obrolan saya bersama Kak Vicky Hendra Puspita dari Bea dan Cukai Kupang tentang registrasi email. Jadi kalau ada pertanyaan atau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa tadi ya, itu tadi ke Bea Cukai Kupang. Ada TikToknya, ada Facebooknya, ada YouTube-nya, ada Instagramnya, dan ada nomor kontak WhatsApp-nya. Oke. Nah ini saya Evelyn Rote pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Pos Kupang Podcast berikutnya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.